datang di video tutorial printer 3D Tepat Guna Tech. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video tutorial sebelumnya, di mana kita sudah mulai belajar mengenai tampilan pada objek placement untuk icon-icon dan sebagainya. Kali ini saya akan menjalankan apa yang sudah saya jelaskan dengan objek placement. Kita bisa menambahkan objek di sini dengan ngeklik icon ini. Maka di sini akan muncul satu window untuk menambahkan objek 3D kita. File 3D yang disupport oleh software ini ada 4, yaitu file STL, stereolithography, LBJ atau objek, IMF, dan 3D Studio atau 3DX ya. Saya akan coba masukkan ini sebagai contoh. Sini udah tampil objeknya, bisa kita putar-putar. Kita ingat di sini bahwa ini adalah 1 cm persegi. Jadi di sini kita bisa melihat kira-kira nanti ketika dicetak itu ukuran realnya itu berapa senti, itu bisa kelihatan dari sini. Di sini ada bingkai, ini adalah bingkai dari objek. Jadi volumetric yang digunakan oleh objek ini dia akan menggunakan edges atau boundary-nya seperti ini. Kemudian di sini ketika saya ngeload itu ada suatu warning bahwa the object is not manifold. Object is not manifold ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, tergantung dari objeknya. Yang dimaksud dengan non manifold itu bahwa objek yang kita load itu dia itu ada lubangnya ya. Jadi dia tidak airtight atau tidak watertight. Ini bisa terjadi karena memang disengaja, seperti pada desain yang saya load ini kan memang ada lubangnya untuk tempatnya USB dan SD card. Tapi bisa juga non manifold itu terjadi ketika dalam proses desain kita menginginkan sebenarnya itu watertight, tertutup rapat, tapi ternyata pada saat kita desain itu ada beberapa node ini atau mesh atau surface yang dia tidak menutup sempurna, sehingga akhirnya terjadi yang namanya non manifold. Kalau itu memang non manifold yang tidak disengaja, maka file STL yang kita load di sini harus diperbaiki terlebih dahulu. Biasanya kita menggunakan netfab ya, netfab. Itu bisa di browsing di Google untuk bisa mencari dan memperbaiki file 3D desain kita. Kita bisa ngezoom seperti tadi ini, kemudian kembalikan pakai yang ini untuk view isometric, view front, view top. Ini lebih ke arah untuk view-nya saja ya. Terus ini untuk move object ini tadi nggak aktif kan, tapi sekarang sudah aktif ya. Ini posisinya bisa kita masukkan seperti ini, X-nya, Y-nya, Z-nya, ataupun kita geser-geser dengan mouse seperti ini. Z-nya biarkan ya, karena kita perlu objek ini selalu nempel dasarnya pada build platform. Kalau posisi ini menggantung di sini nanti nggak bisa dicetak. Jadi Z-nya ini harus selalu 0. Posisinya ini bisa boleh keluar. Begitu kita keluarkan dari build platform, ini keluar dari build platform, nanti ininya akan beda warna. Ini menandakan bahwa objek kita nanti tidak bisa dicetak secara keseluruhan kalau tempatnya seperti ini. Jadi harus berada di dalam volumetric build platform ini. Terus kalau udah kita pindah-pindah, terus kita mau ini di tengah lagi, kita klik ini center object ya, nanti dia akan berubah di tengah lagi, biru lagi. Klik yang ini ya, untuk rotate. Misalnya saya ingin ini ada 2, saya ingin nyetak 2 sekaligus, saya copy objeknya. Nah, muncul ini number of copies-nya 1, saya copy. Nah, sekarang di sini ada 2.
Kalau saya klik yang ini, kalau saya klik yang ini jadi yang ini, kalau saya klik yang ini. Misalnya saya ingin satunya saya perkecil, saya gunakan scale object di sini. Misalnya loh ya, ini misalnya 0,5. Ini contoh aja. Sebenarnya kan ini di sini desainnya sudah saya utarakan tadi, ini udah pas sama ukurannya USB flash disk ya. Kalau diperkecil ya bisa nanti, tapi USB flash disknya nggak bisa masuk lagi. Misalnya begini. Terus misalnya kita geser-geser ini juga bisa. Kalau jaraknya terlalu jauh nanti travel speednya semakin jauh, nah akhirnya ngeprintnya terlalu lama. Jadi kita gunakan auto position aja. Nah gini dia bisa mendempetkan gini tapi tidak saling tumpang tindih satu sama lainnya, jadi lebih optimal. Terus kemudian kita bisa menyimpan atau mengekspor hasil dari proses editan kita di sini. Kita bisa simpan, terus ekspor. Kita ekspor di sini sebagai STL test titik STL misalnya. Kita save. Oke. Nah, lain kali kalau kita mau ngeprint objek yang dua ini, kita nggak perlu melakukan loading ulang satu-satu, kemudian melakukan proses geser-geser tadi, itu nggak perlu. Karena ini sudah jadi, saya udah bisa loading file yang udah jadi tadi. Nah, ini kan filenya di sini. Saya buka langsung jadi keluar dua. Dan sekarang boundary-nya ini volumetric untuk objeknya, jadi ada dua ini. Jadi satu objek. Nah, ini kelebihannya kalau menggunakan yang ini. Lain kali kita menata gini objeknya banyak, langsung kita ekspor. Lain kali kita mau ngeprint banyak gitu lagi, langsung loading yang udah hasil jadi eksportan itu. Ini juga bisa kita rotate ya. Dan ini rotate itu biasanya kita rotate terhadap sumbu Z, jadi posisinya tetap gini. Kalau kita rotate terhadap sumbu X, saya balikin ya, maka dia akan jungkir.